Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Amin. Coba tengok teman sebangkunya, apakah ada? Tidak ada ya, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, bukan? Nah ternyata di bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maka kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada yang tahu penjumlahan bilangan bulat itu apa? Jika belum ada, maka pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Untuk Ibu Nurul dipersilahkan. Halo anak-anak, sekarang dilanjut bersama Ibu Nurul ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Apakah ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Iya Budi? Iya betul. Menurut Budi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Hari ini itu kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Masih pada ingat bagaimana cara menggambar garis bilangan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung ke contoh soal. Joko sedang berjalan di atas lantai berpetak. Mula-mula Joko berdiri di titik 0. Lalu Joko melangkah ke depan sebanyak 4 langkah. Kemudian Joko melangkah lagi sebanyak 5 langkah. Di titik berapakah Joko saat ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi seperti ini. Mula-mula Joko itu berdiri di titik 0 seperti ini. Nah, lalu Joko itu melangkah sebanyak 4 langkah ke depan seperti ini. Kemudian Joko melangkah lagi sebanyak 5 langkah. Iya, jadi sekarang posisi Joko ada di titik 9. Jadi pernyataan tadi dapat dituliskan menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Iya, pernyataan tadi merupakan penjumlahan bilangan positif. Apakah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif itu dapat dijumlahkan? Iya, bisa. Penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif itu memiliki aturan. Jadi, apabila kita menemukan bilangan positif, itu berarti kita maju. Sedangkan apabila kita menemukan bilangan negatif, berarti kebalikannya, yaitu mundur. Nah, misalkan Ibu memiliki soal seperti ini. 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, pertama diawali di titik 0. Lalu bilangan positif 9 berarti maju sebanyak 9 langkah ke depan. Lalu ditambah negatif 6, artinya mundur sebanyak 6 langkah dari posisi terakhir yaitu 9, menjadi seperti ini. Jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Sampai sini apakah ada yang bingung-bingung? Apakah ada yang mau bertanya? Apabila tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Oh ada, ya Nisa silakan. Iya, jadi kata Nisa, apakah bilangan bulat itu dapat menghasilkan 0? Apakah bisa? Iya bisa ya. Jadi bilangan bulat itu dapat menghasilkan 0 apabila penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan positif, dan bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Misalkan negatif 1 ditambah 1 atau 3 ditambah negatif 3, itu akan menghasilkan 0. Oke, belajar bersama Ibu selesai sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjut bersama Ibu Evi ya. Oke, sekarang dilanjut dengan Bu Evi ya. Sebelum dilanjut, sekarang buat kelompok. Dalam satu kelompok berjumlah 6 sampai 7 orang. Ayo, sekarang kalian boleh buat kelompok mulai dari sekarang. Sudah dapat kelompok semuanya? Oke, semuanya sudah dapat kelompok ya, bagus. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat bersama dengan Bu Nurul ya.
menggunakan garis bilangan. Nah, oke, sekarang Ibu mau tanya siapa di sini yang mau mencoba mempraktekkan tentang penjumlahan garis bilangan menggunakan lantai keramik yang ada di kelas ini. Siapa perwakilan kelompok yang mau mencoba? Oke, Mina sudah angkat tangan. Mina dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, Mina sekarang berdiri di depan Ibu ya. Coba maju dulu ke depan Minanya. Oke, Mina berdiri di sini. Lihat ya dengan seksama semuanya. Mina berdiri di titik 0. Jadi lantai keramik yang ini kita anggap dengan titik 0. Oke, peraturannya masih ingat? Masih ingat tidak? Kalau maju itu berarti positif. Kalau mundur berarti negatif. Oke, bagus. Semuanya masih ingat ya. Sekarang Ibu buat ceritanya ya. Mina ingin membeli roti kukus. Ia maju sejauh 5 langkah. Sekarang coba Mina maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, Mina sudah maju 5 langkah ya. Ternyata tukang roti kukusnya terlewat. Akhirnya Mina mundur lagi sejauh 2 langkah. Coba Mina mundur 2 langkah. 1, 2. Oke, sekarang Mina sudah menemui tukang roti kukus dan sudah makan roti kukus yang enak sekali. Nyam 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 nyam. Jadi sekarang kita hitung berapa langkah, berapa jauh titik Mina sekarang dengan titik Mina yang awal ia tempati, atau kita sebut tadi angka 0. Sekarang kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, bagus. Jadi ada 3 keramik antara jarak Mina sekarang dengan jarak Mina yang tadi sebelumnya. Oke, jika diubah menjadi pernyataan matematika, jadinya seperti ini. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Bagus. Sekarang beri tepuk tangan untuk Mina. Yeay. Terima kasih Mina. Sekarang Mina boleh duduk kembali ya. Semuanya sudah paham tentang penjumlahan bilangan bulat? Oke, bagus ya. Karena semuanya sudah paham, Ibu punya lembar kerja yang harus dikerjakan secara per kelompok. Jadi kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Coba Ibu bagikan dulu ya. Ini. Coba ini. Oke. Semuanya sudah dapat lembar kerjanya? Bagus. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan secara berdiskusi. Boleh dimulai dari sekarang. Semuanya sudah selesai? Oke, bagus. Semuanya sudah selesai ya. Sekarang kelompok mana yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok 3 mau? Oke, kelompok 3 boleh maju ke depan ya. Oke, dari mulai nomor 1 sampai nomor 5 kita dengarkan bersama-sama ya. Bagus, semuanya sama jawabannya dengan kelompok 3? Sama semua? Iya, betul, karena jawabannya betul semua ya. Hebat kelompok 3, kalian juga hebat semua. Nah, sekarang semuanya lembar kerjanya dikumpulkan kembali ya. Sekian dari Ibu, nanti akan dilanjutkan dengan Bu Siti. Oke, Ibu pamit dulu ya. Nah, sekarang sama Ibu Siti ya, bagaimana? Tadi belajar sama Ibu Nurul dan Ibu Epi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Ya, jadi kita sudah belajar apa hari ini? Operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi operasi penjumlahan bilangan bulat itu apa? Ya, operasi penjumlahan yang dilakukan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Ya, apalagi? Ya, kita sudah belajar melakukan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Betul. Nah, sekarang Ibu ingin tahu pemahaman kalian mengenai penjumlahan bilangan bulat. Ibu ada soal evaluasi, tolong kerjakan secara individu. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Ya, kita bahas ya. Nomor 1A, 1B, C, D, 2A, 2B, 2C, 2D, ya 3, 4, ya nomor 5, ya 42 meter. Wah, hebat ya, berarti kalian sudah paham mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Nah, Ibu ada soal untuk dikerjakan di rumah, nanti kerjakan ya.
Untuk materi besok, kita akan belajar mengenai operasi pengurangan bilangan bulat. Baca-baca terlebih dahulu ya materinya di rumah. Nah, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silahkan pimpin doa. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum